Oke, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Rudi Oktrianto, bersama GK Invest Cabang Semarang. Pada hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 22 April 2021, kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk siang hari ini saya akan berbagi tips, sharing lah ya, berbagi tips dan sharing mengenai, suatu analisa yang menurut saya sih gampang untuk kita gunakan. Nah, simpel sekali dan, untuk profitable atau tidak nanti kita cek lapangan. Nah, kita nanti akan lihat apakah akurasinya juga lumayan, stop loss-nya juga terukur, take profit-nya juga oke, dan ini juga cocok sekali bagi Anda, eee, trader apa ya, trader newbie lah ya, mungkin katakan newbie, mungkin baru setahun, 2 tahun mengenal dunia perforex-an atau mengenal dunia pertradingan. Nah, itu cocok sekali bisa menggunakan analisa ini. Dan analisa ini pun bisa Anda, munculkan di MetaTrader 5 versi HP, versi Android. Nah, itu bisa dimunculkan di situ. Jadi, Anda tidak perlu buka laptop atau PC lah ya, cukup dari handphone, lihat MetaTrader, lihat analisanya ini, nah nanti Anda bisa memutuskan, oh ini buy, oh ini sell, oh ini lagi wait and see, atau mungkin, oh ini lagi belum ada sinyalnya. Nah, seperti itu. Jadi, analisa ini bisa digunakan, di handphone. Jadi Anda kalau mau jalan kemana pun ya bisa juga sih menggunakan analisa ini yang bisa Anda munculkan di, handphone Anda atau di Android Anda, versi Android ya, versi Android, itu bisa dimunculkan di situ. Jadi lebih lebih enak, tidak perlu harus ribet buka laptop atau buka apa, PC dan lain sebagainya, cukup di handphone sudah ada, seperti itu. Jadi ini nanti kita akan sedikit sharing lah ya, sharing, siapa tahu juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Nah, sebelum kita beranjak ke apa, analisa atau mungkin kita sharing mengenai salah satu strategi yang cukup simpel tapi profitable sekali. Nah, untuk nanti sore, nanti malam jangan lupa, nanti ada beberapa data ekonomi yang cukup penting juga dari kawasan Eropa, khususnya dari Bank Sentral Eropa yang nanti malam jam 18.45 akan merilis suku bunga terbaru. Nah, diprediksi suku bunganya masih sama sih ya, 0%. Jadi analis menempatkan kemungkinan bank sentral ini masih, memegang teguh atau apa ya, memegang prinsip untuk mempertahankan suku bunganya atau suku bunga tidak berubah. Karena, di tengah kondisi seperti ini memang belum saatnya untuk menaikkan atau menurunkan, tingkat suku bunga. Jadi yang lebih penting adalah mempertahankan perekonomian di Eropa, kemudian, harga mata uang atau mata uang apa, mata uang euro atau mata uang Eropa ini tidak melemah terlalu tajam terhadap mata uang yang lainnya. Nah, itu yang cukup penting di situ. Kemudian aktivitas perekonomian juga bisa, berjalan meskipun kondisinya tidak semulus ketika belum ada Covid. Nah, karena ada Covid jadi beberapa negara pun juga mulai melakukan apa ya, penguncian lah ya, penguncian diri supaya untuk membatasi ruang gerak, eee, apa, supaya Covid ini tidak menyebar terlalu luas di daratan Eropa. Nah, untuk nanti malam jam 18.45 akan Bank Sentral Eropa akan merilis suku bunga terbaru, diperkirakan suku bunganya masih sama. Kemudian tingkat fasilitas, suku bunga simpanan juga sama, minus 0,50%. Jadi tidak banyak berubah dan yang akan
menjadi perhatian pelaku pasar di sini adalah, keputusan. Nah, keputusan atau pernyataan dari kebijakan moneter Bank Sentral Eropa yang nanti juga akan dirilis jam 18.45. Nah, tentu saja ini juga akan, eee, menggerakkan mata uang euro. Nah, ini bagi Anda, khususnya bagi Anda yang para trader yang sedang bertransaksi mata uang euro, euro USD atau euro yen atau euro pound sterling atau euro Swiss atau euro Kanada dolar, diperhatikan nanti jam 18.45 waktu Indonesia bagian barat, akan dirilis suku bunga dari Bank Sentral Eropa dan, kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa. Nah, karena ini akan menggerakkan mata uang euro, jelas sekali itu nanti. Nah, jam 18.45 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Perhatikan. Kemudian untuk nanti malam juga ada data dari Amerika dirilis yang tentu saja akan menggerakkan, instrumen trading, khususnya yang berlawanan dengan USD, US dollar, itu nanti 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ada klaim pengangguran, diperkirakan untuk jumlah klaim di minggu ini, itu akan mengalami kenaikan menurut para analis, sekitar 617.000. Dari minggu kemarin, data sebelumnya 576.000, diperkirakan untuk minggu ini naik sampai ke 617.000. Tapi untuk aktualnya, kita juga nggak tahu apakah, nanti benar-benar, mengalami kenaikan untuk jumlah klaim aktualnya atau tidak. Nanti akan kita lihat jam 19.30. Kemudian juga ada data ekonomi penting lainnya yang wajib Anda perlu simak jam tayangnya, yaitu jam 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Penjualan rumah saat ini dan penjualan penjualan rumah lama. Itu nanti untuk yang penjualan rumah saat ini diperkirakan ada kenaikan dari -6,6%, diperkirakan untuk bulan ini itu naik ke 0,8%. Jadi paling tidak ada harapan penjualan rumah ini mengalami kenaikan sehingga sedikit menopang, mata uang US dollar. Tapi kita nggak tahu nih apakah benar-benar nanti benar-benar untuk penguatan US dollar atau tidak. Nah, dari prediksi analis sih menempatkan, naik sih ya, naik dari -6,6%, diperkirakan untuk bulan ini ke 0,8%. Jadi kenaikannya juga cukup cukup lumayan tinggi juga sih, dari -6 ke plus ya, plus 0, gitu kan. Jadi lumayan lumayan agak, banyak. Kemudian untuk penjualan rumah lama itu juga mengalami penurunan di bulan Maret. Dari data sebelumnya 6.220.000, diperkirakan untuk bulan ini ke 6.190.000. Jadi ada penurunan sekitar berapa nih, 30.000 lah ya, 30.000 penjualan rumah lama. Nah, tapi kita nggak tahu nih aktualnya untuk nanti malam jam 9 malam apakah, penjualan rumah lama ini mengalami penurunan atau kenaikan atau mengalami peningkatan. Nah, karena hal ini akan tentu saja akan menggerakkan US, dollar, mata uang US dollar. Nah, itu data ekonomi yang perlu Anda simak untuk nanti malam, mulai dari Eropa ya, 18.45, suku bunga dari Eropa nanti akan dirilis, kemudian juga ada klaim pengangguran 19.30, klaim pengangguran Amerika, kemudian juga dirilis penjualan, rumah lama, juga penjualan rumah saat ini. Nah, tentu saja akan menggerakkan mata uang USD, nanti akan dirilis jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat atau 21 lebih, 21.00 ya, 21 lebih, 00 atau jam 9, malam. Oke, itu yang perlu Anda catat, yang perlu Anda simak, untuk data minggu ini. Nah, kita akan sharing untuk hari ini, analisa yang simpel sekali, yang gampang sekali dan mudah sekali, dan
bisa Anda munculkan di handphone Anda atau di, MetaTrader versi Android. Nah, jadi Anda kemana mana pun juga sinyalnya itu nempel, jadi tidak perlu Anda harus mencari, sinyal buy atau sell hari ini atau mungkin nanti malam. Nah, cukup Anda melihat dari analisa yang nanti akan kita share ini. Ada 2 strategi yang nanti akan share, jadi silakan Anda simak, silakan Anda catat. Siapa tahu dari strategi ini paling tidak bisa menaikkan saldo trading Anda. Nah, itu cukup, penting sekali. Oke, saya langsung share ya, untuk apa, MetaTrader 5 sebentar saya share. Silakan Anda mungkin kalau mau mencatat silakan dicatat nanti untuk strateginya, mudah-mudahan juga bermanfaat, karena bisa digunakan di versi handphone. Nah, jadi saya tidak memilih yang versi indikator custom supaya para trader seluruh Indonesia yang saat ini lagi nonton tayangan kami edukasi online bersama GK Invest cabang Semarang juga bisa tertularkan atau bisa mendapatkan manfaat dari strategi tersebut. Strategi ini maksudnya, nah, gitu kan ya. Oke, maskernya saya pakai lagi. Tetap jaga protokol protokol kesehatan ya, prokes ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, sudah saya share untuk MetaTrader 5. Nah, ini saat ini saya kasih hitam putih lah ya, supaya biar terlihat. Nah, seperti ini. Nah, supaya terlihat seperti ini. Oke, kita akan sharing strategi yang cukup simpel, sederhana. Basisnya menggunakan indikator, jadi tidak perlu Anda belajar mengenai pattern, tidak perlu Anda belajar mengenai mengutak-atik, chart, buyer seller, ataupun teknik yang lainnya. Jadi kita berbasis, untuk sharing pada siang hari ini, strategi berbasis indikator. Jadi indikator ya nggak buru-buru banget sih ya. Bagi Anda yang mungkin, pernah terjebak dengan indikator, ya mungkin salah dalam penerapan atau mungkin salah dalam penggunaan. Nah, itu juga perlu Anda evaluasi lagi, karena indikator ini juga tidak jelek-jelek banget, juga tidak terlalu bagus banget. Tapi paling tidak kalau kita disiplin, indikator ini bisa menaikkan saldo trading Anda. Itu yang paling penting di situ. Oke. Jadi tidak perlu kita underestimate mengenai indikator, karena indikatornya juga cukup oke sih kalau saya lihat ya. Oke, untuk yang pertama kita lihat chart emas ya. Nah, chart emas kita lihat, XAUUSD, kita tempelkan indikator, nanti bisa Anda catat, atau Anda bisa melihat tayangan ulangnya lagi di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, jadi nanti Anda bisa tempelkan di handphone Anda, eee, bisa Anda tempelkan di MetaTrader versi Android atau versi handphone. Nah, jadi Anda bisa kemana mana dengan sinyal tersebut. Tidak perlu Anda mencari sinyal yang lainnya. Nah, untuk strategi yang pertama, ada 2 strategi nanti akan saya share. Untuk strategi yang pertama, Anda bisa memunculkan moving average atau rata-rata lah ya, nilai rata-rata eee, moving average periodenya 50, kemudian saya menggunakan, smoothed, SMMA. Nah, SMMA ya, kalau kalau di, beberapa apa namanya, website atau berita-berita portal di Forex atau berita-berita mengenai perekonomian atau analisa, untuk MA biasanya kan ada simple SMA, simple moving average, kemudian eksponensial. Nah, untuk yang kali ini saya menggunakan smooth, eee, smooth moving average, tulisannya SMMA, M-nya double 2. Nah, gitu ya. Kalau kita klik berarti di bawahnya eksponensial. Jadi ada simple, eksponensial, smooth, sama linear linear wide. Nah, yang kita gunakan adalah yang nomor 3, smooth, smoothed. Ini kita klik, oh ya periodenya 50 ya.
periodenya 50, nanti bisa Anda, cek ya, periodenya 50, kemudian apply to-nya kita pilih yang high. Warnanya apa ya, biru ya, saya pakai warna biru. Bebas sih warnanya biru, terserah. Yang penting, periodenya 50, metodenya smooth, di bawahnya eksponensial. Kemudian apply to-nya high, karena apply to-nya banyak tuh. Ada close, ada open, ada high, ada low, ada median, typical, ada wide. Nah, saya pilih yang high. Nah, jadinya seperti ini. Ini kebetulan kita lihatnya cat di emas ya. Nah, di emas. Oke, indikator pertama sudah nempel. Saya harapkan Anda juga sudah mulai mencatat. Ya, periode 50, sorry, 55 ya. Periodenya 55, smooth, metodenya di bawahnya eksponensial, smooth moving average, SMMA, kemudian apply to-nya high, harga tertinggi. Oke, klik 55 ya. Kemudian kita munculkan lagi, tarik lagi indikator. Kemudian sama, periodenya 55, smooth, tapi apply to-nya kalau tadi high, ini low. Jadi kebalikannya. Nah, harga tertinggi, harga terendah. Warnanya kalau bisa saya ganti warnanya merah. Kalau yang low merah, kalau yang high tadi warnanya biru. Jadi periodenya sama 55. Nah, jadinya seperti ini. Tuh ya. Kemudian kita tarik lagi indikator. Jadi ada 3 indikator. Nanti kita lihat. Nah, indikator yang ketiga itu gampang sekali. RSI, Relative Strength Index. Nah, untuk Relative Strength Index ini saya menggunakan periode 14. Ini sebenarnya analisanya trader profesional sih ya. Jadi kita sharing di sini. Saya cari yang strategi yang cukup simple. Indikatornya juga tidak ada indikator custom atau indikator bawaan asli MetaTrader. Jadi gampang untuk kita menggunakan. Indikator ketiga adalah RSI, Relative Strength Index. Periode 14, apply to-nya close. Oh, mungkin warnanya saya ganti ya. Jangan warna biru, nggak kelihatan kayaknya. Saya ganti RSI-nya warnanya apa ya? Coklat ya. Maron. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini, ada 3 indikator. Kalau Anda menganalisa menggunakan indikator memang butuh suatu kesabaran ya, butuh suatu kesabaran. Dan indikator ini bisa Anda bawa, bisa Anda tempelkan di handphone Anda. Jadi tidak perlu Anda menenteng-nenteng laptop. Nah, cukup di HP, tempelkan indikator ini, kita bisa lihat, oh belum ada sinyal buy nih, oh belum ada sinyal sell. Oh sudah ada sinyal buy, sudah sinyal sell. Nah, seperti itu. Nah, penggunaannya, jadi cara menggunakannya seperti ini. Oh ya, untuk RSI-nya, oh sorry. RSI-nya ini harus ada 70-30 ya. 30. Nah, atau lebih 50 juga boleh, 70-30. Kita untuk melihat apakah RSI ini sudah overbought atau oversold, kita jadi bisa untuk istilahnya apa ya, mengecek ya, mengecek. Nah, melihat. Oke, RSI sudah kepasang. Kita lihatnya ada 30, 50, 70. Nah, tapi yang penting tadi untuk indikator ini, cara kita melihat buy atau sell itu lihatnya di 50. Cukup simpel sekali. Nah, cara penggunaan minimal time frame-nya H1. Nah, kita cek H1 ya.
atau kalau bagus sih H4 juga boleh sih ya, Anda menggunakan untuk H4 itu juga, lebih akurasinya juga lumayan untuk yang H4. Nah, kita cek yang H1, kita cek H1 dulu. Jadi ada 3 indikator ya, moving bukan simple, smooth moving average 55, plateau-nya high sama low, kemudian ditambah RSI 14, dah yang simpel. Cara penggunaannya seperti ini. Nah, perhatikan. Cara menggunakan ini kalau pas kebetulan Anda kena tren, Anda bisa dapat ratusan pip. Oh, ini soalnya dari trader profesional yang saya adopsi, saya share pada kesempatan sore kali ini. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Nah, Anda perhatikan. Ini garis, sebentar. Warnanya saya ganti apa ya, hijau ya. Nah, ini. Nah, di sini Anda bisa melihat candlestick melewati garis biru ya, melewati garis biru di sini. Nah, candlestick melewati garis biru. Ini sinyal buy. Kemudian di saat yang bersamaan RSI juga melewati level 50. Nah, ini nih. Ini melewati level 50. Datangnya RSI-nya, garisnya ya, garis RSI-nya datangnya dari bawah menuju ke atas. Jadi dia kayak semacam ginilah ya, cross naik. Nah, cross naik, garis RSI melewati level 50 datangnya dari bawah menuju ke atas. Nah, sinyal buy. Nah, itu adalah indikasi sinyal buy. Bentar, saya kasih keterangan supaya gampang untuk, ini ya. Sinyal buy. Nah, ditunjukkan oleh ini ya, candle yang ini ya. Nah, candle yang ini, dia melewati garis biru, kemudian RSI-nya juga melewati 50, sinyal buy. Kemudian stop loss-nya di mana? Nah, stop loss Anda bisa menggunakan pergantian sinyal, maksudnya nanti kalau terjadi sinyal sell, harga turun melewati garis merah, candlestick turun melewati garis merah, itu sinyal sell. Atau Anda bisa menggunakan stop loss ke harga terendah di sini nih. Nah, ini stop loss-nya bisa Anda gunakan di sini untuk batasan, stop loss. Nah, ini ya. Oke, ini juga sinyal buy melewati garis, RSI-nya juga melewati level 50, sekali lagi RSI melewati level 50. Jadi Anda harus menampilkan level 50 ya. Nah, ini nih. Supaya kita bisa melihat, oh nih sudah melewat level 50, sinyal buy. Nah, ini. Nah, ketika ada sinyal buy, klik candlestick melewati garis biru, datangnya dari bawah menuju ke atas, dan setelah terjadi pergantian candle 1 jam, disitulah Anda entry. Nah, entry buy. Ini entry buy-nya lama ya, tanggal 15 bulan 4. Harganya di 17.41. 17.41 Anda buy. Sekarang running emas di 17.92. Dari 17.41 ke 17.92. Berarti ada 50 poin. Itu kalau Anda pas kena tren, Anda dapat banyak. Gitu kan. Karena indikator ini basisnya memang follow trend. Gitu kan. Mengikuti arus. Nah, ini. Naik. Oke, itu sinyal buy ya. Nih, naik nih. Tuh. Ini opennya Anda bisa melihat
pokoknya di sini ya. Nah ini, candle ini nih. Candle ini ada open, tuh nggak kelihatan ya. Nah, candle ini ya. Nah, ini candle ini ada open. Candle buy, stop loss di sini. Kemudian sinyal sell. Nah, sinyal sell berada di sini. Nah, ini sinyal sellnya ini nih. Mana garisnya? Ini ya. Nah, ini. Sinyal sell. Sellnya di sini. Ketika market turun melewati garis merah dan close posisi di bawahnya, kemudian RSI-nya juga menunjukkan di bawah level 50. Nah, berarti itu menunjukkan sinyal sell. Nah, ini kan ya. Ya, sell. Nih. Nah, terus kemudian ini untuk stop loss-nya Anda bisa menggunakan harga tertingginya ini untuk batasan stop loss. Nah, ini sell. Sell di harga ketika market turun melewati garis merah dan close bawahnya itu konfirmasi untuk kita sell ini yang demo. Nah, ini. Nah, yang ini yang panjang ini ya. Yang panjang ini sell. Saya kasih garis kotak supaya. Nah, ini nih. Nah, sellnya tuh di sini nih. Sell entry-nya di sini yang ini. Hmm. Candle ini kita entry sell. Candle ini ya. Nah, ini warnanya lainnya saya ganti apa ya? Biru ya. Nah, yang ini yang ada garis vertikal line. Itu candlestick-nya untuk kita sell di sini. Sell di harga berapa nih? 17.33. Turunnya sampai 17.23. Ya, lumayan lah ya. 10 pip, 9 sampai 10 poin. Goal 0,1 ya berarti sekitar $90 lah ya, sampai $100. Nah, kita lumayan. Tuh. Kalau ini cuma sebentar sih ya, ini turun. Setelah itu market naik. Nah, market kembali naik, sinyal buy. Nah, di sini nih. Open buy lagi. Tek. Nah, jadi bisa bolak-balik nih Anda bisa mendapatkan beberapa kali lah ya. Tergantung time frame. Anda menggunakan time frame H1. Gitu. Oke, Pak Halem mungkin coba di-refresh. Bentar, meetingnya. Soalnya suaranya saya juga terlihat jelas ya. Suara saya jelas sekali. Coba di-refresh untuk Pak Aklim. Hari ini bisakah XAUUSD ke 1810? Nah, ini yang menjadi. Kita lihat kalau kita belajar dari analisa yang barusan kita pelajari saat ini, strategi yang barusan kita pelajari, ini analisa terakhir ya, analisa sinyal terakhir
gold itu sinyal buy itu sejak tanggal 15 minggu kemarin ya, 15 April. Itu waktu itu harganya di 17.41. Nah, 17.41, Bu. Bu Fitri ya, Bu Fitri. Nah, sekarang runningnya gold ini masih sinyal buy nih, masih naik nih. Tuh kan. Wah, seandainya buy di 17.41 sampai sekarang ya ditahan lumayan. Itu kan ya. Nah, berdasarkan indikator yang analisa atau strategi ini dari strateginya trader profesional sih ya. Saya adopsi, kemudian saya pelajari, gampang diterapkan, kemudian saya sharing pada sore hari ini. Nah, jadi berbahagialah bagi Anda yang saat ini sudah gabung online bersama kami GK Invest Semarang. Strategi simpel untuk trader newbie. Ya sebenarnya bukan untuk newbie sih ya, digunakan untuk trader lama pun juga nggak masalah sih ini. Ini juga analisanya simpel sekali dan kalau kita cek juga profitnya juga lumayan kalau misalnya pas kebetulan market bergerak tren. Nah gitu, tren kebetulan trennya emas lagi naik nih. Jadi analisa terakhir untuk emas masih naik untuk Bu Fitri ya nih kalau berdasarkan yang kita pelajari di sini. Nah ini masih naik nih. Nah, ini kalau saya kecilkan, nah jadinya di sini nih. Dia sinyalnya yang terakhir ini tanggal 15 April. 15 April itu minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Pas minggu kemarin hari Kamis kemarin, 15 April. Nah, dia masih tren naik nih. Buy gitu kan ya. Dan belum berubah. Maksudnya belum berubah di sini candlestick-nya belum melewati garis moving average merah. Gitu kan ya. Merah ini kan menunjukkan kalau dia balik arah. Kalau misalnya dari merah kembali lagi naik melewati biru lagi, oh berarti sinyal buy lagi. Nah, seperti itu. Dan ini belum ada menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Nah, seperti itu. Oke, gitu Bu Fitri. Jadi kalau kita pelajari untuk tren saat ini, kemungkinan 18.10 eh, tergantung data nanti malam sih ya. Nanti malam untuk klaim pengangguran sama apa tadi? Penjualan rumah lama atau pending home sales. Penjualan rumah lama ya. Itu kalau misalnya pelemahan untuk indeks dolar, nah bukan tidak mungkin harga emas akan mencoba meraih ke 18.10. Nah, seperti itu. Tapi kita juga perlu lihat nanti malam 19.30 Anda perlu cek running emas di berapa. 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya WIB dan jam 21.00 WIB. Nah, itu Anda perlu cek harga emas menuju kemana tuh ketika dirilis data apa nama tadi? Perumahan, sektor perumahan, penjualan rumah lama. Itu Anda perlu cek. Cuman untuk saat ini yang kita pelajari menurut strategi yang kita pelajari saat ini sinyal masih buy ya, ya kan? Sesuai dengan rule-nya professional trader, sinyal buy jika market bergerak di atas smooth atau moving average 55, SMA 55 di atasnya itu dan RSI menunjukkan di atas 50. Nah, berarti masih ada sinyal buy. Berarti ini masih naik. Untuk yang di Posling. Nah, jadi Anda bisa catat nih, Anda bisa gunakan analisa ini, indikator ini bisa Anda tempelkan di HP Anda. Nah, kalau Anda kebingungan mau cari sinyal hari ini, sinyal buy atau sell, Anda bisa menggunakan analisa ini yang cukup simpel sekali, tapi akurasinya juga lumayan. Nah, kalau pas ada market trend, hasilnya lumayan. Maksudnya profitnya lumayan gitu kan ya. Bahkan saat ini pun untuk emas pun juga masih belum ada sinyal sell loh nih, belum ada pembalikan arah, masih buy nih di sini, ya kan, kelihatan dari pergerakan MetaTrader. Nah, ini untuk yang di emas. Bagaimana kalau kita lihat ke forex nih? Nah, ada apa dengan mata uang forex? Bukan mata uang,
pasangan mata uang yang tergabung dalam di forex. Kita lihat GU, oke, emasnya kita tinggalkan emas ya, emasnya kemungkinan masih naik nih. Kita lihat pakai analisa ini, kita cek untuk GU menggunakan analisa yang sama, saya tinggal tarik garis saja. Nah, untuk yang di GU, ini sinyalnya juga masih sinyal buy, masih sinyal naik nih. 1 jam ya. Anda kalau menggunakan 4 jam juga silahkan. 4 jam pun juga akurasinya juga lumayan. Kalau yang time frame-nya lebih lama, seperti ini. Ini 1 jam masih sinyal buy ya. Sinyal buy, berdasarkan kita pelajari. Belum ada penurunan candlestick di bawah garis 55 warna merah, low. Nah, berarti masih menunjukkan arah naik untuk yang di GU. Gitu ya. Jadi kita patokannya lihat di moving average-nya dulu. Kalau moving average-nya ini sudah terjadi potongan turun dan kita lihat cek ke RSI-nya juga di bawah 50, oh, berarti ganti sinyal sell. Nah, dia berganti ke sinyal sell. Kalau saat ini masih ke sinyal buy. Kemudian oil dari Burut ya. Siapa nih saudara ya, saudara. Oke, Pak Kep sudah Pak, tapi tidak keluar siswa sama audionya. Eh, Mungkin volume transaksi ya nih kayaknya nih. Oh, bentar. Ke channel YouTube BK Invest. Invest Semarang. Nah, ini untuk Pak Saudara Aklem. Mungkin kesulitan untuk visualisasinya sama audio ya. Ini kalau kita cek juga eh, para trader pun juga saya rasa tidak mengalami kesulitan. Saya cek di YouTube pun juga suaranya juga lancar. Mungkin, nah itu, mungkin volumenya. Oke, yang di pound sterling masih naik, belum ada tanda-tanda penurunan sesuai dengan sinyal yang kita pelajari berdasarkan uh, simple apa bukan simple, smooth moving average 55 low sama high, kemudian RSI-nya juga masih belum ada perubahan ya. Untuk di crude oil, nah crude oil kalau kita lihat dari sinyal yang kita pelajari, nah ini saat ini crude oil-nya sinyalnya lagi sinyal turun. Dan turunnya pun juga sudah mulai sudah di bawah sih ya. Mungkin sedikit sedikit terlambat kita nih untuk yang saudara Ruth ya, Ruth KW Hedu. Nah, ini untuk yang crude oil, mungkin kalau kita pakai strategi ini kita tunggu dia sinyal balik arah lagi naik. Nah ini sudah munculnya sinyal sell. Mana ya ini? Untuk yang crude ini masih sinyal sell ya. Berdasarkan indikator yang kita pelajari ini, strategi yang kita pelajari ini dari trader profesional, ini menunjukkan sinyal sell. Jadi sellnya tuh di sini ketika terjadi penembusan atau candlestick melewati dua garis smooth moving average. Nah kan ya, dari atas menuju ke bawah nih. Nah di sini nih ya. Dia turun melewati dan close-nya di bawahnya garis merah smooth 55. Kemudian ganti candle di sini. Nah, kita sell di sini nih. Mungkin Anda bisa langsung sell juga boleh atau menunggu market koreksi nih. Mungkin katakanlah mungkin ada kenaikan lah ya, kenaikan sekian beberapa pip baru kita open sell. Itu juga boleh untuk apa meminimalkan atau mengecilkan jarak stop loss. Karena jarak stop loss kita yang kita gunakan tuh di sini.
Nah, ini stop loss-nya kita di sini nih. Harga tertingginya ini atau terjadi pergantian arah. Bukan pergantian arah, pergantian sinyal dari sell ke buy. Nah, itu berarti Anda harus switch. Berarti sell-nya harus ada buang, berarti ada switch buy. Nah, seperti itu. Cuman saat ini ketika marketnya turun, sell, sempat koreksi naik, nah dia kembali lagi turun nih. Berarti untuk saat ini sinyal sell masih di crude oil ya. Sell terjadi tanggal 20 Maret, sorry, 20 Maret, 20 April, kejauhan Maret, 20 April 2021, harganya 61,82 sell. Nah, kalau misalnya kita begitu ganti candle langsung kita sell ya, sekarang runningnya di 61,04. Jadi ya sudah sekitar 80-an lah ya, hampir 80-an pip. 0,8, 0,8 kalau kita open 0,1 lot ya sekitar $80. Nah, profitnya $80 lumayan kan? Ini jadi kalau misalnya pas ada tren, ini cocok untuk market trend, makanya menggunakan time frame yang agak panjang, minimal 1 jam. Supaya Anda juga bisa dapatnya juga kerasa, profitnya juga kerasa. Seperti itu. Jadi untuk saudara Ruth, untuk crude oil, kalau strategi yang kita pelajari eh, saat ini masih sinyal sell sih ya, masih sinyal sell, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi silahkan Anda menggunakan strategi ini, siapa tahu mungkin nanti malam atau mungkin besok atau mungkin minggu depan dia ganti sinyal buy, nah kita bisa ikuti seperti itu. Jadi bisa Anda tempelkan indikator ini di Android di handphone Anda, gitu kan ya. Oke, itu yang di crude oil. Jadi crude oilnya ini masih sinyalnya masih turun ya, sesuai dengan rule. Tadi GU sudah EU. Nah, kita lihat EU. EU-nya pun juga sama, masih sinyal buy. Nah, tuh kan. Dia sinyal buy itu sejak ini nih, di sini. Sejak ini. Mana tadi? Ini ya. Nah, mulai dari sini sinyal buy. Itu berarti untuk yang di EU ini masih berdasarkan strategi yang kita pelajari, ini masih sinyal buy. Buy-nya tuh di sini. Jika market mulai menembus, market sempat turun, tuh kan ya, sempat turun, berarti ini kita cut loss nih. Nah, sesuai dengan peraturan kan ya. Begitu turun melewati garis merah, candle yang hitam ini, ganti candle berikutnya, otomatis kan kita sell nih. Nah, sell ternyata marketnya naik. Nah, begitu marketnya naik, ganti posisi buy, beralih ke posisi buy di sini. Nah, dia close-nya di sini. Ini sinyal buy di sini. Kita harus sweet buy. Jangan sampai Anda merasa eman-eman. Kalau Anda merasa eman-eman dan sekarang Anda masih memegang posisi sell, posisi Anda akan ketinggalan. Intinya itu, posisi Anda akan ketinggalan. Kalau Anda eman-eman cut. Gitu ya. Jadi ini bisa kita jadikan pelajaran. Kebetulan terjadi pergantian sinyal, jadi eh, jangan sampai Anda eman-eman. Contoh misalnya kita sudah sell nih sesuai dengan rule-nya di sini, Euro USD ini ya, candle yang hitam ini. Kita sell nih, karena apa? Karena close-nya di bawah garis merah, moving average merah kan ya, sell. Begitu ganti candle ini kita sell nih, cedat sell, oke open sell. Ternyata marketnya nggak turun, malah naik. Nah, naik dan melewati garis biru, alias ganti sinyal buy. Sell-nya belum profit, sudah ganti sinyal buy. Terus gitu kan ya. Nah, begitu sudah ganti sinyal buy dan ganti candle, maka sesuai dengan rule, aturan, Anda harus taat sama aturan untuk strategi ini. Jangan jangan diiman-iman. Begitu sudah ganti sinyal buy, sell Anda yang tadi minus harus mau nggak mau harus kita relakan, kita cut loss, kita ganti buy. Itu.
Kalau Anda ganti buy, nah profitnya juga lumayan nih, harganya naik gitu kan ya. Berarti Anda buy-nya itu sejak 1,19578. Sekarang sempat running sampai di sini ya, tinggi. Berarti paling enggak sell Anda sudah ketutup lah ya, minus Anda yang tadi Anda cut loss sempat ketutup. Nah itu, jadi strategi ini kalau sudah terjadi pergantian sinyal, sekali lagi time frame-nya H1, jangan time frame yang lebih kecil lagi, minimal H1. Kalau sudah terjadi pergantian sinyal, Anda harus wait. Jangan Anda merasa eman-eman, aduh sepatu ini harganya balik turun lagi. Nah, jangan punya pikiran seperti itu. Kalau sinyalnya sudah berubah dari sell ke buy atau buy ke sell, Anda harus ganti. Gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada ganti, begitu marketnya berbalik arah, yang sell Anda bisa ketinggalan sampai sekarang gitu kan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita uh, petik di pergerakan Euro USD saat ini. Gitu ya. Ini sinyalnya naik untuk Euro USD. RSI-nya juga di atas 50. Ini masih naik, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kita cek lainnya, AUD, Australia dolar. Australia pun juga sama, masih sinyal buy seperti ini. Nah, masih di atas, masih nangkring di atas. Saya rasa nanti Anda bisa cek ya di MetaTrader masing-masing, bisa ditempelkan di handphone yang dapat lumayan nih, yen nih. Yennya turunnya lumayan ini, ya kan? Biasanya kalau marketnya tren, Anda dapatnya bisa lumayan. Maksudnya bisa menaikkan saldo trading lah ya. Tapi ya harus berani floating beberapa hari nih, ini floating nih. Yen, USD yen. Nah ini ketika dia rally, dapatnya juga lumayan ini. Kelihatan saatnya. Sama Giji. Nah, GJ juga lumayan. GJ saat ini, oh ya ini GJ-nya sinyal sell ya ini ya. Nah ini GJ juga beberapa kali bergerak di bawahnya level garis MA yang merah, bergerak di garis MA yang merah, dan sinyalnya pun juga sinyal sell. Coba deh kita entry, mumpung harganya bergeraknya tidak terlalu jauh, kita entry GJ sell. Oke. GJ juga sell, kemudian RSI-nya juga di bawah level 50, sama ini juga di bawah level 50, juga sinyal sell. Tuh. Kemudian kita cek untuk Kanada. Ini Kanadanya kemarin ada suku bunga ya. Jadi chartnya seperti ini. Sempat ketarik naik, kembali lagi dia turun lagi. Nah, karena tadi malam Bank Sentral Kanada atau Bank Sentral Kanada merilis suku bunga terbaru dan kebijakan moneter. Nah, ini membuat Kanada dolar nadanya nada dovish atau menguat. Nah, gitu kan. Jadi membuat penurunan yang cukup lumayan dalam. Nah, dalam satu candle. Ini untuk EJ itu. Oke, saya rasa mudah ya untuk Anda gunakan. Silakan Anda tempel di handphone masing-masing untuk para trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun di YouTube channel GK Invest Semarang. Kemudian khusus untuk nasabah GK Invest, nah silakan Anda menggunakan salah satu strategi ini yang mungkin bisa digunakan untuk Anda mencari sinyal buy atau sell atau mencari peluang trading lah ya, mencari peluang trading. Dan bisa digunakan di semua pair. Oke, sekali lagi untuk strateginya menggunakan moving average-nya yang ketiga ya. Ada simple, ada eksponen, ada smooth. Nah, ini gunakan yang smooth.
Smooth Moving Average atau SMMA. Kalau yang di strategi website itu namanya SMMA. Tuh SMMA ini 55 apply to-nya high, kemudian satunya apply to-nya low. Jadi menggunakan harga terendah sama harga tertinggi. Dan MA ini tidak pernah bertemu atau tidak pernah berpotongan. Nah, Anda bisa cek. Ya iyalah, kapan bisa berpotongan? MA-nya sama periodenya. Yang membedakan cuman apply to low sama high. Tuh kelihatan kan. MA-nya tidak pernah berpotongan. Dan bergeraknya apa ya jenenge? Sejajar ya. Sejajar. Nah, itu tidak pernah berpotongan. Memang MA ini didesain untuk tidak berpotongan. Jadi sinyal buy-nya atau sinyal sell-nya itu tergantung dari candlestick-nya melewati versi yang apply to high atau melewati versi yang low, apply to-nya yang low. Nah, gitu. Ada yang menanyakan mengenai strategi ini? Sangat simpel sekali, tapi butuh kedisiplinan ya sekali lagi. Jika terjadi switch atau pergantian sinyal, Anda juga harus taat, harus ganti sinyal. Gitu ya. Kalau nggak jadi, kalau nggak mau bergantian sinyal, katanya nanti akan ketinggalan seperti kejadian yang ini nih, yang di Euro USD. Nah ini bisa kita jadikan apa pelajaran lah ya, pelajaran untuk kita menggunakan strategi ini. Ada yang tanyakan mengenai strategi ini? Saya rasa simpel ya, gampang. Nanti silahkan digunakan, silahkan Anda pakai di handphone Android Anda simpan, Anda setting dulu di MetaTrader 5 GK Invest versi Android, periode 55, smooth, apply to-nya low sama apply to-nya high. Anda bedakan warnanya. Silahkan merah, biru, atau hitam, apa namanya, hitam orange atau apa, terserah lah. Yang penting Anda tahu, oh ini yang apply to high, ini apply to yang low. Seperti itu. Kemudian RSI-nya juga ada tampilkan. Karena untuk mengontrol apakah RSI atau garis RSI ini sudah melewati level 50 dari atas menuju ke bawah atau dari bawah menuju ke atas atau dari atas menuju ke bawah. Nah, seperti itu. Ini cuma untuk mengontrol aja sih, untuk melihat sinyal buy atau sell. Oke, saya cek di YouTube. Di YouTube juga tidak ada yang bertanya. Saya rasa juga uh, oke. Saya rasa cukup ya untuk sharing pada siang hari ini mengenai strategi simple. Trader newbie pun juga bisa profit menggunakan analisa ini. Jadi tidak perlu. Cuma yang dibutuhkan adalah mentaati rule. Jadi kalau rule-nya ganti sinyal juga Anda juga harus ganti sinyal. Anda pertama open sell, kemudian ternyata belum profit, sinyalnya balik buy, ya Anda harus buy. Gitu. Begitupun sebaliknya, Anda sudah klik buy, ternyata marketnya turun, ganti sinyal sell, ya berarti Anda harus ganti switch sell. Seperti itu. Jadi dibutuhkan kedisiplinan di dalam menerapkan strategi ini. Jangan terlalu eman-eman. Kalau memang sinyalnya sudah ganti arah, ya kita harus cut, kita harus berbalik arah, berbalik badan atau ganti arah atau ganti sinyal atau ganti open posisi. Seperti itu. Dan ini tidak menggunakan teknik apa? Martingale ya, bukan martingale, bukan averaging. Anda tahu sendirilah. Satu single aja, satu open. Oke, saya rasa cukup untuk sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk Anda yang barusan gabung, nggak usah khawatir. Anda bisa melihat tayangan ulang rekaman dari edukasi online bersama GK Invest Semarang pada siang hari ini. Bisa cek di channel YouTube GK Invest Semarang. Baik, saya rasa cukup untuk sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan.
Selamat menunaikan ibadah puasa, salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.